Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wa taba'a millata Ibrahim wa taqabbalallahu minhu. Sidang Jumat jamaah rahimahullah. Hari ini adalah hari yang kemarin kita katakan besok hari, dan kini telah menjadi kenyataan. Alhamdulillah kita barengi dengan melakukan ibadah mingguan. Insya Allah sebagaimana sabda Rasulullah bahwa al-Jum'atu ilal Jum'ati kafaratun lima bainahuma. Dari Jumat ke Jumat itu merupakan kafarat, penghapusan dosa di antara keduanya. Sedangkan tidak ada orang yang lebih bahagia an yakhruja min hadhihi dunya, keluar dari dunia ini, ila an yaghfirallahu lahu dhunubahu wa yudhi'ahu hasanatan, daripada orang yang diampuni segala dosanya dan dilipat gandakan kebaikannya. Dalam surat An-Nisa ayat 125 yang tadi saya bacakan, waman ahsan dinan, dan siapa lagi yang lebih baik beragama, liman aslama wajhahulillah, daripada orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wattaba'a millata Ibrahim hanifah, dan mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Dan ternyata sudah dibuktikan wattaqallahu Ibrahim, Allah menjadikan, Allah memposisikan Ibrahim sebagai kesayangannya. Ibrahim itu dijadikan orang yang khalilur Allah. Latar belakang apa Nabi Ibrahim dijadikan Khalilur Rahman? Ibrahim sendiri pernah ditanya, min ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalila, karena apa Allah menjadikan engkau kesayangannya? Qala Nabi Ibrahim menjawab, li salah satu asya, karena 3 perkara. Di mana keadaan yang pertama, bahwa ikhtar amrullahi ta'ala ala amri ghairi, memprioritaskan, mendahulukan, mementingkan perintah Allah daripada perintah yang lainnya. Kita juga di hari Jumat banyak disebutkan seperti hari-hari biasa, tapi kenapa kita tinggalkan? Karena kita yakin bahwa inilah yang lebih baik daripada dunia seluruhnya. Kemudian yang kedua adalah wa mahtamamtu bima taqaffalallahu li, tidaklah aku mementingkan yang lainnya kecuali apa yang Allah tugaskan, apa yang Allah wajibkan atas diriku. Kemudian wama ta'asyartu, dan tidaklah aku makan sampai kenyang. Makanya Rasulullah SAW itu bila makan itu tidak sampai kenyang. Kalau kita dibagi 3, sepertiganya makanan, sepertiganya air minuman, dan sepertiganya lagi untuk. Kemudian wa maka beda itu illa ma'adaiti,
kata Nabi Ibrahim selanjutnya, kenapa sampai Ibrahim dijadikan pasangan? Tidak apa-apa. Makan pagi, sarapan, ada tidak kecuali makan bersama-sama. Karena makanya keadaan keamanan keselamatan kamu oleh Nabi dititipkan juga kepada dua keluarga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah yang menghormati tamunya. Dan ternyata Nabi juga mengatakan, al-dhaifu rahmatun wa dhaifu ya'ti bi. Kamu adalah sebagai rahmat dan kamu datang dengan rezekinya. Kenapa orang-orang Mekah kaya raya? Karena banyak tamu datang di situ. Dan memang sebabnya karena di situ ada Ka'bah, ada masjid, sehingga banyak tamu yang datang dan berkunjung ke sana. Bahkan ada empat masjid yang dianjurkan, disunatkan untuk dikunjungi. Satu Masjidil Haram, dua Masjidil Aqsa, tiga Masjid Nabawi, dan yang keempat adalah Masjid Quba. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda, man sholat tanpa masjid hada ka ajri umratin. Dan siapa yang satu kali salat satu kali saja di masjid ini, di Masjid Quba, maka pahalanya sama dengan pahala umrah. Dan memang Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW. Nah, sampai-sampai Rasulullah mengatakan, man bana lillahi masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid Allah, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di dalam surga. Tapi ada hadis yang lain bahwa yang membangun masjid begitu besar pahalanya sama dengan orang yang memakmurkannya. Alladzi ya'murul masajida kabanahu. Orang yang memakmurkan masjid sama halnya dengan orang yang membangunnya. Karena tidak akan jariah kalau tidak makmur. Kemudian sampai-sampai Rasulullah SAW menggoda ilal masjidi auroha, maka kutibat lahu kula khutwatin min khutwatil yumna hasan wa muhdan anhu min khutwatil yusra sayyi'ah. Barang siapa yang melangkahkan kaki dari rumahnya ke masjid di pagi atau di sore hari, goda itu dari duhur pagi, dari pagi sampai dari subuh sampai duhur, itu disebut goda yang. Sedangkan dari duhur ke sana asar, maghrib dan isya menggunakan kata-kata roha. Barang siapa yang pergi di pagi dan sore hari ke masjid, kutibat dicatat laukula khutbatin, bagi dirinya tiap-tiap langkah yang dia langkahkan kakinya, kula khutbatin bin khutbatil yumna, satu langkah dari langkah kaki kanan, hasanatan, satu kebaikan, wa muhiyat lahu, dan dihapus baginya kula khutbatin bin khutbatil yusra sayyi'ah, dihapus dari langkah kaki kiri satu dosa. Sedangkan wa hasanatu bi asri sayyi'ah, satu kebaikan membalas 10 kali. Sampai-sampai Nabi juga mengatakan man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asri. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Qur'an akan memperoleh satu kebaikan. Wal hasanatu, satu kebaikan, bi asri amsalih, dibalas 10 kali. Malah aku laku. Saudara menurut taklim ini itu disebutkan bahwa tidak pernah aku mengatakan kepada kalian al-alifu harfun wal muharrif. Alif lam mim itu adalah satu. Walakin akan tetapi alif harfun wal lam harfun. Jadi membaca alif lam mim saja sudah memperoleh 30. Semoga kita menjadi orang yang suka membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Makanya di pesantren dijadikan salah satu poin dari baiat
an aqra'al Qur'ana kulla yaumin. Aku akan membaca Quran setiap hari. Tidak ada hari tanpa bacaan. Alhamdulillahilladzi hadana bihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sidang jemaah yang berbahagia. Di dalam kitab Faidul Qadir Syarah Al-Jami' As-Shaghir di juz 3 di halaman 307 ada hadis riwayat At-Tabrani dan Abu Nu'aim. Di situ disebutkan salasun mundiyatun. Ada 3 perkara yang menguntungkan. Wasalasun muhlikatun. 3 perkara yang membinasakan. Wasalasun darajatun. Dan 3 perkara yang mengangkat harkat derajat. Kemudian wasalasun kafaratun, yang tidak lagi menjadi kafarat atau penghapus dosa. Amal munjiat adapun yang membawa kepada keuntungan adalah khasyatullah ta'ala bisri wal alani. Khasyah di waktu yang sembunyi ataupun di waktu banyak orang. Khasyah itu dikaitkan dengan ilmu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Itu khasyah, takut. Sedangkan takut yang kedua disebut khauf. Wa amanahu min khauf. Wa amanahu min khauf. Wa amanahu min khauf. Kalau khauf adalah takut taduru ala dokter, masih menunjukkan pada lemahnya kita yang takut. Kenapa kita takut sama kuda? Kenapa kita takut sama harimau? Karena kita tidak berani untuk melawan. Kita dipatung akan baik, tapi kita mematukan menggigit ular tidak akan, belum tentu mati. Oleh karena itu itulah khauf. Nah, itu sedangkan khasyah kaitan dengan ilmu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Nah, di sini ada disebutkan bahwa yang munjiat itu adalah khasyah kepada Allah. Kemudian bisri wal alani. Seorang tidak berbuat jahat dan maksiat itu karena khasyah, karena ilmu. Kemudian al-qasdu fil faqri wal ghina. Berniat baik dalam keadaan fakir, dalam keadaan kurang, ataupun dalam keadaan berkecukupan. Jadi tidak hanya baik niat itu dalam keadaan tidak ada. Makanya ini harus dipelihara niat yang baik, karena innamal a'malu binniyat. Amal pun adalah tergantung pada niat. Kemudian wal adlu fir ridho wal ghadab. Bersikap adil dalam keadaan ridho ataupun dalam keadaan marah. Itu yang disebut al-munjiyah. Amal muhlikat, sedangkan yang membinasakan adalah disebutkan syukun syadid, sangat kikir. Ada yang disebut bakhil, ada yang disebut syuh. Makanya Nabi mengatakan ittaqu syuha fa inna syuha akhlaqa man kana qablakum. Hati-hati dari sifat kikir. Kekikiran itu membinasakan, seperti orang-orang yang dulu binasa karena syuha. Jadi syuha itu, syukun itu tarik tahan. Jangankan yang dimiliki oleh dirinya, yang belum dimiliki sudah dikikirkan. Ittaqu syukun syadidun. Kemudian wahawan mutabakun, hawa nafsu yang mengikuti. Kemudian wa ijabul mar'i bi nafsihi, dia merasa kagum atas dirinya. Kemudian wa amadarajat, sedangkan yang mengangkat harkat derajat ibsa usran wa it'am tu'am wassalatu billaili wa nasunya. Nah, itu yang tidak juga, dimana keadaan mengangkat harkat derajat, menyebarkan salam,
Yusallim shogir alal kabir, masa salam dari yang kecil kepada yang besar. Wal qalilu alal kasir, dari yang sedikit kepada yang banyak. Wal maru alal qa'id, yang lewat kepada yang lagi duduk. Itu aturan. Walaupun wal masyani, apabila pada berjalan, pak ayyuhuma pada fahuwa afdal, mana saja yang pertama kali beri salam itu yang lebih utama. Walaupun memberi salam hukumnya sunat, menjawab salam hukumnya wajib, tapi ternyata kadang-kadang yang sunat lebih utama daripada yang wajib. Kemudian disebutkan juga wa amal kafarat isbabul wudu, isbarat, menyempurnakan wudu dalam cuaca dingin. Kemudian wa naqlul aqdam ilal jamaah, melangkahkan kaki menuju sholat berjamaah. Mudah-mudahan itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita menjadi orang yang genah betah dalam ibadah dan merasa berat dalam maksiat, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang akan mengakibatkan celaka masuk neraka. Seperti kita berdoa, Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, alhimhu liman syukra ala nikmatika allati taqrabu alaina wa zidna bastatan minal ilmi wa rizqi. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.